Halo teman-teman, salam sejahtera, dan semoga teman-teman pada hari ini memiliki kondisi fisik yang baik. Semangat ya pada hari ini ya. Pada hari ini saya akan mulai mengajak teman-teman untuk membicarakan sesuatu yang cukup dekat bagi saya dan mungkin bagi teman-teman secara pribadi ya. Sebelumnya itu, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Nathanael. Saya mahasiswa BINUS University Online, jurusan akuntansi. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang financial literacy, mengelola keuangan pribadi untuk mahasiswa. Tujuan pembelajaran dari topik hari ini itu adalah, pertama, meningkatkan awareness. Semoga setelah pembelajaran ini, teman-teman dapat mengerti ya dan aware tentang apa itu financial literacy dan pentingnya bagi teman-teman. Lalu teman-teman akan memiliki pemahaman dasar mengenai apa itu financial literacy. Dan yang terakhir adalah, semoga informasi ini dapat membuat teman-teman memiliki kebiasaan di masa depannya untuk mengelola keuangan secara bijak dan baik. Baik, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan hari ini ya. Apa itu literasi keuangan? Nah, ada dasarnya, secara garis besar, literasi keuangan itu adalah kemampuan memahami dan mengelola uang. Dan berdasarkan OJK sendiri, kemampuan ini biasanya dipengaruhi oleh keterampilan dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijak dalam pengelolaan keuangan. 4 aspek dalam literasi keuangan itu adalah menabung, mengatur pengeluaran, investasi, dan hutang. Poin terakhir, hutang ini ya, ini akan saya bahas secara langsung di slide selanjutnya. Financial literacy. Mengapa itu penting? Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa dan mungkin teman-teman lain yang sekarang sedang bekerja untuk mengelola uang secara bijak. Nah, fakta unik ya, kalau kita lihat kondisi di Indonesia, hasil survei OJK tahun 2022 menunjukkan tingkat literasi keuangan itu baru 49,68%, seperti yang teman-teman bisa lihat. Sedangkan inklusi keuangan sudah 85,10%. Apa artinya? Artinya, banyak orang yang sudah punya rekening bank, kartu debit, atau aplikasi digital wallet, tapi belum pernah mengerti cara bagaimana mengelolanya. Sebagai mahasiswa ini penting, karena kita adalah calon angkatan kerja ya. Tentu teman-teman yang habis lulus mungkin akan bekerja, atau memiliki usaha sendiri, itu penting untuk memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan. Jadi, literasi keuangan itu bukan hanya soal uang saku sekarang, tapi juga investasi untuk masa depan teman-teman. Lalu apa masalah umum atau tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam keuangannya? Ya, bisa dilihat ini seperti borosnya untuk gaya hidup. Ini merupakan salah satu faktor ya. Saya juga mengalami, saya demen nongkrong, saya demen ke kafe, pengeluarannya besar. Tidak punya anggaran bulanan, kalian tidak memiliki anggaran bulanan, kalian berarti tidak bisa mengontrol pengeluaran kalian secara bulanan. Kalian juga tidak menyiapkan dana darurat untuk situasi yang tidak pernah kalian expect ya. Kurangnya manajemen keuangan, gaya hidup yang cukup konsumtif ya, ini sama seperti nomor 1. Lalu ketergantungan pada orang tua masih sering kasih teman-teman uang saku, jadi kalian merasa, oh uang tetap akan datang terus dari orang tua, jadi kalian tidak perlu menyiapkan atau mengelola keuangan kalian. Ketiga, lalu kebutuhan tidak terduga, minimnya tabungan dan investasi, serta kebiasaan berhutang. Ini yang akan saya bahas tentang berhutang ya. Biasanya teman-teman mungkin sudah tahu, seperti pinjol, itu merupakan sesuatu yang cukup ganas ya, akhir-akhir ini banyak sekali pinjol-pinjol ya. Sebenarnya berhutang ini bukan sesuatu yang negatif, tetapi jika teman ini menjadi sesuatu yang teman-teman ambil sebagai opsi pertama jika kalian kekurangan uang, ini akan menjadi kecelakaan di masa depan bagi keuangan kalian ya. Kalau bicara jujur ya, emang kadang mahasiswa merasa uang bulanannya cepat habis gitu ya. Dan emang kita sebagai mahasiswa itu sering menghabiskan uang kita itu untuk weekend, ke kafe, ngobrol bareng teman-teman, nongkrong bareng teman-teman ya. Tapi duit nggak nabung, makanya duit kita cepat habis. Dan akhirnya ketika darurat butuh sesuatu, kita harus berhutang. Ini kebiasaan buruk ya, harap teman-teman jauhi ya. Lalu, apa manfaat dari pengelolaan keuangan? Yang satu, terhindar dari hutang. Ini nomor 1 yang saya kasih di poin pertama karena saya juga orangnya
menghindari kalau bisa jangan berhutang ya. Karena hutang itu cuma expense di masa depan yang akan dikeluarkan dari uang kita sendiri. Lalu bisa menabung dalam jangka panjang. Ini penting bagi teman-teman yang masih muda, yang masih umurnya masih bisa, semoga panjang ya, kalian bisa menabung di jangka panjang dan bisa pensiun dari pekerjaan secara muda, dari muda ya. Saya juga ingin seperti itu. Lalu mengurangi stres finansial, kestabilan finansial dalam menghadapi situasi terduga baik ya ini ya. Kalau kalian bisa mengelola keuangan, kalian pasti ada uang kalian tidak akan habis, dan jika ada pengeluaran tidak terduga yang harus kalian keluarkan, kalian tidak panik gitu ya. Lalu penyampaian tujuan finansial, jika misalnya kalian punya cita-cita ingin beli motor, mobil, atau PC baru ya, kalian tidak perlu berhutang gitu. Kalian cukup menabung dari uang sisa kalian yang kalian manage dengan baik, dan akhirnya akan tercapai sendiri ya. Lalu kebebasan finansial dari utang yang tidak perlu, pengurangan beban terkait keuangan, serta kemampuan untuk berinvestasi. Investasi ini penting karena ini juga salah satu metode penting dalam pengelolaan keuangan ya. Lalu bagaimana cara praktis mengelola keuangan? Nah, ini yang penting nih. Kita kan belum tahu, Kak, tadi sudah mengerti kami masalah yang kami hadapi dan manfaat dari pengelolaan keuangan. Kalau begitu bagaimana cara kita mengelola keuangan? Nah, saya akan berikan ya. Pertama, buat anggaran bulanan. Ini penting. Kalau kalian buat anggaran bulanan, kalian akan tahu berapa uang yang kalian miliki untuk aktivitas tertentu. Rule yang harus diikuti adalah 50, 30, dan 20. Ini saya akan bahas di next slide. Cara selanjutnya adalah catat segala pengeluaran. Kalian ngeluarin uang untuk apapun, bahkan ngutangin ke teman juga, catat uang keluar dari tabungan maupun dari dompet ya. Karena ini penting, jadi kalian bisa memanage apa pengeluaran berlebihan yang kalian sudah lakukan di akhir bulan, kalian bisa lihat, dan kalian mungkin bisa manage di bulan selanjutnya, kalian kurang-kurangi. Lalu ketiga, bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini jadi salah satu masalah yang saya juga sering alami ya. Saya sering scrolling di Tokopedia, di Shopee, kalian lihat, wah, bagus nih sarung tangan motor nih. Tapi, apakah saya butuh atau saya ingin? Nah, ini hal penting. Ketika saya lihat sarung tangan motor, wah bagus nih, bahannya kulit pula, 800.000. Tapi saya harus mikir, saya butuh nggak sih ini? Sarung tangan motor saya yang lama bagaimana? Kayaknya masih bagus, kayaknya saya nggak butuh ini. Jadi saya ini bukan keinginan, ini bukan kebutuhan, tapi ini adalah keinginan. Nah, ketika teman-teman bisa membedakan ini, teman-teman akan bisa mulai mengatur mana yang harus kalian keluarkan uang dan mana yang kalian bisa tunggu nanti. Nah, saya akan memberikan contoh anggaran mahasiswa berdasarkan 50, 30, 20 rule tadi ya. Utamakan kalian misalnya punya uang 1 juta. 50% itu harus disisakan untuk kebutuhan primer. Makanan, transportasi, dan yang duit kos juga ya. 500.000 jadi kalian mesti pisahkan ya. Kedua, 30% untuk keinginan. Seperti yang saya bilang tadi, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jika kebutuhan sudah kalian capai sebanyak 50%, kalian bisa sisakan 30% dari uang sisanya untuk keinginan kalian, seperti hiburan, nongkrong. 300.000 lah untuk keinginan. Yang terakhir, tabungan. Jika kalian, teman-teman, bisa tadi lihat ya, 50, 30, 20% sisanya kemana, Kak? Saya nggak boleh pakai. Bukannya nggak boleh. Boleh dipakai, tapi sebaiknya kalian tabung untuk dana darurat dan investasi di masa depan. Kalau kalian ada uang tabungan ini, meskipun jika tiba-tiba kalian sakit atau memerlukan pengeluaran tidak terduga, kalian bisa mengambil dari ini dibandingkan kalian mengambil dari bagian tabungan atau keinginan. Dan juga, kalaupun tidak ada pengeluaran darurat, kalian bisa tabung uang ini untuk investasi masa depan. Gampangnya, misalnya kalian sebulan menerima uang 1 juta, dan kalian ada sisa tabungan 200.000, bulan depan anggaran kalian jadi bukan 1 juta tapi 1.200.000. Dan secara tidak langsung budget kalian juga meningkat ya. Nah, bagus kan? Jadi walaupun kalian sudah pakai 50% untuk kebutuhan, jangan 50% sisanya kalian pakai untuk keinginan kalian. Ada baiknya 20%-nya teman-teman sisihkan untuk dana darurat dan investasi ya. Tips untuk menabung dan investasi. Soalnya kalian teman-teman untuk menabung itu tidak perlu dari banyak uang ya.
Kalian bisa mulai kecil-kecil. Mungkin dari kecil teman-teman sudah diajari oleh ibunya untuk tabung dulu, nah 1.000, 5.000, 10.000 dari duit jajan gitu. Sehari kecil-kecil, nanti sebulan sudah bisa banyak, bisa 300.000, lalu nyampe sejuta ya. Nah, kalau sudah mulai konsisten menabung dan sudah mengumpulkan uang banyak, kalian pisahkan tuh tabungan kalian. Jangan uang untuk tabungan dan uang untuk investasi ditabung satu tabungan yang sama. Kenapa? Karena saya pernah pengalaman ya, dulu itu saya rekening saya jadiin satu semuanya, dan tiba-tiba saya perlu pengeluaran tidak terduga banyak, uang investasi saya kepake, saya nggak bisa invest di salah satu saham yang ingin saya beli. Inilah kenapa penting kita pisahkan rekening untuk tabungan, rekening untuk investasi. Jadi uang investasi untuk investasi itu akan selalu ada. Ketiga, kalian bisa memanfaatkan produk keuangan digital seperti reksadana ya, reksadana. Lalu saya juga menggunakan GoTrade ya, saya ya, untuk investasi ya. Jadi investasi saham, investasi tabungan itu kalian bisa gunakan produk keuangan digital untuk memanage dan menabung. Bahkan MyBCA atau aplikasi-aplikasi banking yang kalian bisa temukan di HP itu bisa ada opsi untuk deposito dan menabung ya. Itu kalian bisa manfaatkan untuk menabung dan investasi secara mudah. Bagus nih teman-teman. Jadi nggak sulit ya menabung itu ya, dan cukup aman ya karena kalian menabung di bank ya. Nah, terakhir saya penutup. Nah, financial literacy kita sudah belajar, dan sebagai penutup mari kita ingat bahwa literasi keuangan itu bukan soal seberapa besar uang kita, melainkan soal bagaimana kita mengelola besarnya uang kita. Jika teman-teman punya uang 50 juta pun, 1 miliar pun, atau walaupun teman-teman tidak bisa mengatur keuangan, jangan harap kalian bisa banyak uang di masa depannya. Tapi, literasi keuangan jika kalian mengerti dan dapat mengatur keuangan kalian, maka itu akan menjadi kunci masa depan kalian yang lebih baik. Mengapa? Karena seperti yang saya bilang, uang kalian ditabung, diinvestasi, di masa depan kalian tidak akan kekurangan keuangan, dan di masa depan kalian tidak akan susah ya. Mulai dari langkah kecil, buat anggaran, menabung secara kecil-kecilan, bahkan sisihkan tabungan, atau investasi-investasi ringan juga boleh kalau kalian sudah mulai mengerti. Lalu, ini quote dari hari ini. Uang kecil hari ini bisa jadi besar di masa depan. Saya percaya ya, kalau mahasiswa bisa mengelola keuangan dengan baik sejak sekarang, maka lulus nanti kita bisa menghadapi tantangan finansial apapun di masa depan. Semua data di video ini saya ambil dari referensi ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat.